Jadi kalau lo bilang tegang, gue bahkan nggak nemu tegangnya sih, Bay. Gue nemu mereka yang taktisnya ya, gerak kemana-mana. Tapi kalau gue dapat mungkin karena gue nontonnya nggak sambil melakukan hal lain ya, jadi gue mengkonsen dengan nonton, udah kayak gue sambil kerja dulu. Lo insinuate bahwa gue nontonnya sambil gini. Ketemu lagi sama gue Edoy dan Bayu di channel kita apa sih? The Talkies. Ya, di episode sekarang kita mau ngomongin film Greyhound ya. Greyhound, Tom Hanks. Film perang. Dear Lord, let your holy angel be with me, that the evil foe may have no power over me. Into your hands I commend myself, my body and soul. Amen. Greyhound. Tapi sebelumnya kita minta kesediaan teman-teman buat subscribe Dan like ya yang belum. Dan komen, share ke teman-teman yang lain. Oke, Greyhound ini apa sih istimewanya? Jadi ini film perang ya. Film Perang Dunia 2, settingannya tahun 42, Februari 42. Kalau Saving Private Ryan 44, Normandy ya. Jadi Tom Hanks nih memimpin suatu operasi, jadi sejumlah kapal, dia pengawal. Dia leadernya ya. Perang itu mengangkut supply prajurit dari mainland ke Inggris. Liverpool ya. Ya, jadi awalnya ada kapal pesawat terbang yang ngawal ya. Jadi sampai kalau titik tertentu. Sampai titik tertentu. Tapi kan nggak bisa ngikutin terus kan. Pada satu titik dia harus pulang, jadi dia harus berapa hari gitu. Sebetulnya cuma 2,5 hari sih, Bay. 2,5 berapa jam hari, ya? 56 jam. Nanti akan dijemput lagi pesawat dari Inggrisnya, sisi sananya gitu. Begitu dia udah terjangkau dijemput lagi. Jadi memang di sini dikawal oleh pesawat, di sini kawal cuma di sela-sela ini doang ya. Nah, cuma karena dia kan ada berapa? 37 fleet ya. Itu mulai dari kapal bahan bakar, kapal logistik, kapal dagang. Yang senjatanya paling lengkap dia ya? Dia Greyhound ya. Ini si Captain Krause ini juga untuk pertama kalinya memimpin. How many crossings does this make? This is my first. Nah, jadi di selang 56 jam inilah masa-masa rawan karena tanpa pengawalan mereka dikawal sesama kapal juga, destroyer ya. Dia kan Greyhound juga destroyer kan. Rawan diserang oleh kapal selam Jerman. Pertama nggak berapa lama ketemu satu. Nah, pada pertemuan pertama itu diperlihatkan nih betapa handalnya si Kapten Tom Hanks ini, Si Krause ya, Captain Krause. Begitu ada pokoknya adu manuver lah gitu. Walaupun memang kelemahannya di sini mungkin orang banyak juga istilah-istilahnya nggak ngerti, kayak nyebut koordinat segala. Jadi kita nggak bisa ngerasain sih kalau menurut gua. Kalau misalnya film balapan gitu mungkin kita bisa ngerasain ya, kayak misalnya injek rem atau gas gitu. Kita tahu gitu, punya referensi. Tapi kalau perang di kapal, nah itu banyak istilah-istilah yang gua nggak ngerti, sehingga gua kurang ngerasa dapat jagonya si Tom. Tapi kita semua bisa lah ngeliat, wah betapa handalnya nih si Tom Hanks, si Captain Krause itu dalam mengatasi ada musuh nih awalnya. Nah itu kejadiannya siang hari, satu musuh setelah berhasil diatasi ternyata itu adalah yang baru pertama yang gampang dah. Yang terberat itu yang malam ya. Si kapal selam itu memang nunggu malam karena malam nggak kelihatan. Jadi selain mereka kan ada radar ya, tapi radar itu bisa dikacaukan ketika fleetnya itu banyak kan. Suara kipas juga ada decoy-nya juga. Ada decoy. Nah, makanya walaupun ada sonar tetap penglihatan langsung tuh penting gitu kan. Nah, makanya si kapal selam Jerman itu nunggu sampai malam.
biar mereka nggak kelihatan. Nah itu. Nah yang bikin unik Greyhound adalah sepanjang film ini nyaris nonstop ya. Naval battle ya. Perang di tengah laut. Jadi selain adu senjata, mereka juga harus adu kekuatan mental sama strategi ya. Keunikan kedua di film ini kita memang seperti menumpang kapal Greyhound ya, Bay. Nggak ada sudut pandang lain. Ya. Jerman yang nggak dikasih lihat. Ya kan? Kapal-kapal rombongannya itu juga nggak dikasih lihat, cuma suara aja kan, komunikasi radio yang dikasih dengar gitu kan. Jadi memang full kamera dan film ini dari point of view kapal Greyhound. Film ini nggak terlalu berhasil menanamkan karakter nih, Bay. Selain tokoh si Captain Krause yang selama 56 jam nggak makan, ya, berdoa, ya, dia religius ya, terus sopan dalam memerintah anak buahnya aja dia selalu pakai thank you dan nyebut nama walaupun salah-salah. Ya, gitu. Gitu. Dia memang karakter tipe Tom Hanks banget gitu ya. Nah, tapi selain Captain Krause, kita nggak bisa invest emosi ke karakter lain. Jadi sehingga ketika ada anak buah yang meninggal, kita bahkan yang mana ya gitu. Ya nggak sih lo? Ya tapi emang kalau bagi gue bukan itu mereka tujuannya. Nah ya itu. Cuma gini, artinya ketika misalnya perbandingan adalah Saving Private Ryan, ketika anak buahnya Captain siapa namanya dia di film itu ya? Bujang. Itu kopral. Ya, ketika anak buahnya satu-satu itu mati, kita kan yang ngerasa kehilangan. Iya, karena menurut gue memang nggak lari ke situ. Memang karakter yang di develop cuman si Captain Krause. Dan memang dia durasinya pendek ya. Iya, relatif 90 menit. Iya, kayak film Indonesia. Jadi gitu, kalau menurut gue ketika adegan perang dan kita cuma kenal satu karakter dan dia nggak kenapa-napa, luka pun enggak gitu ya sampai akhir film. Luka lah kakinya. Oh, yang injek kaca. Gitu doang gitu ya. Ya udah gitu. Terus ya maksud gue sayang aja gitu. Ya jadi kalau menurut gue ya film ini oke lah, berhasil dalam menciptakan ketegangan yang dia maksud gitu. Ketegangannya memang bagaimana mereka lolos serangan dari U-boat Jerman. Jadi kalau lo bilang tegang, gue bahkan nggak nemu tegangnya sih, Bay. Gue nemu mereka yang taktisnya ya, gerak kemana-mana. Tapi kalau gue dapat mungkin karena gue nontonnya nggak sambil melakukan hal lain ya, jadi gue mengkonsen dengan nonton, nggak kayak gue sambil kerja dulu. Lo insinuate bahwa gue nontonnya sambil gini. Nah, Greyhound ini kalau balikan istimewanya ditulis seperti yang lo bilang, ditulis sendiri sama Tom Hanks. Berdasarkan novel tapi ini. Novel The Good Shepherd. Gitu ya. Karya C.S. Forester. Nah, jadi diinspirasi oleh kisah nyata tapi bukan kisah nyata. Ya, Tom Hanks ini skenario ke berapa ya? 3. Ya, jadi dalam sepanjang karirnya dia nulis skenario pertama itu That Thing You Do. Film yang dia sutradarain tahun 96. Kedua itu Larry Crown. Dia sutradarain juga. Dan yang ketiga ya ini tadi Greyhound. Skor baik. Skor gue cukup enjoy. Filmnya yang penting enjoy dengan segala kekurangannya. Gue bisa dapat tegangnya 7,5 dari gue. Kalau gue ya wall to wall battle-nya begitu perang kesekian agak jadi membosankan ya buat gue.
terus nggak ada investasi emosinya, jadi gue 6 nih. Oke, makasih udah mampir di The Talkies. Kalau ada komen silakan. Jangan lupa subscribe. Boleh tonton juga video kita yang lain yang ada di sini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Makasih. Salam.